OSS BA. Nah, di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber dari Kominfo, yaitu Bapak Wahyu Adi Dana Prasojo. Beliau ini selaku Koordinator Sertifikasi dan Data Perangkat Pos Telekomunikasi dan Informatika. Apa kabar Pak Wahyu? Apakah suara saya terdengar, Pak? Alhamdulillah baik, terdengar dengan jelas Pak Kusri. Ya, terima kasih Pak. Selain Pak Wahyu, di sini juga kita sudah kedatangan juga narasumber dari BKPM. Di sini kita nanti akan diisi oleh Pak Andi Bardiansah selaku Kepala Seksi Integrasi Sistem Pemerintah Pusat. Selamat siang Pak Andi. Pak Andi sudah join belum ya Pak Andi? Ya, selamat siang Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Baik, untuk memulai sesi untuk siang hari ini, saya berikan kesempatan untuk Pak Wahyu Adidana selaku Koordinator Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Tel, dan Informatika untuk memaparkan terkait layanan perizinan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Kusri. Bapak Ibu peserta workshop pada siang hari ini yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pertama untuk Pak Kusri atas waktunya dan melanjutkan dari sesi pagi tadi yang pagi tadi sudah disediakan kita untuk frekuensi ya. Dan siang ini kita akan melanjutkan untuk terkait dengan sertifikat alat dan atau perangkat elektronik. Mungkin secara garis besar dari SDPP itu ada dua layanan yang kita miliki, yaitu terkait dengan frekuensi dan yang kedua terkait dengan perangkat, yaitu sertifikat alat ini. Nah, untuk frekuensi tadi pagi sudah dijelaskan ada beberapa jenis layanan yang mereka adakan ya. Nah, kalau untuk perangkat ini kita hanya satu terkait penerbitan sertifikat untuk alat dan perangkat telekomunikasi. Baik, mungkin lanjut Pak Adit. Nah, untuk paparan kali ini dari tim kami sudah membuat paparan yang detail ya terkait dari regulasi, dasar hukum, dan lain-lainnya. Jadi mungkin secara umum nanti bisa Bapak Ibu baca dan evaluasi sendiri. Jadi secara garis besar aja kita yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Jadi seperti perizinan yang lain, dasar hukum untuk pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi ini kita mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, di mana sebelumnya kita juga sudah memiliki undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi. Nah, di sini sudah kita coba pilah ya pasal-pasal apa saja yang terkait dengan perangkat telekomunikasi, di mana secara garis besar yang berubah itu adalah penyempurnaan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 36, lalu juga pada pasal 45 terkait dengan sanksi juga lebih didetailkan ya. Sebelumnya itu hanya ada sanksi berupa peringatan tertulis dan pencabutan izin, namun pada Undang-Undang CIKA itu lebih didetailkan. Sanksi administrasi itu dapat berupa teguran tertulis, lalu ada penghentian sementara kegiatan dan denda administrasi serta pencabutan perizinan berusaha. Lalu untuk terkait pidana masih tetap dengan menggunakan Undang-Undang 36 tahun 1999 tidak berubah, masih menggunakan pasal 52 di Undang-Undang 36 tersebut. Mungkin lanjut Pak Adit. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memiliki dua turunan berupa PP, yaitu yang pertama itu PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, sini pasal-pasal terkait dengan sertifikasi juga sudah kita rangkum. Seperti pada pasal 151 itu terkait kebutuhan syarat KBLI-nya itu kita lumayan banyak ya, ada 74 jenis KBLI yang terkait dengan perangkat sertifikasi ini. Lalu juga ada terkait dengan jangka waktu proses perizinan untuk sertifikat, yaitu selama 1 hari jadi kita. Lalu yang ketiga itu juga masa laku sertifikat,
di mana masa laku itu tidak terbatas kecuali masih membuat atau merakit dan dimasukkan itu kita batasi selama 3 tahun dari sertifikat tersebut terbit. Juga ada persyaratan umum dan persyaratan kewajiban label untuk si pemegang sertifikat. Pada PP 5 ini juga mengatur terkait sanksi yang berupa denda administrasi, ada pengenaan daya paksa polisional, berupa penyitaan alat dan atau perangkat telekomunikasi, lalu juga ada pencabutan sertifikat, dan juga ada kewajiban untuk menarik kembali seluruh alat jika sudah diperdagangkan dan digunakan di masyarakat, dan atau yang terakhir itu penghentian layanan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. Lalu selanjutnya juga PP yang kedua itu terkait dengan postel siar, yaitu PP 46 tahun 2021 juga. Di sini juga menjelaskan secara lebih detail lagi ya, terkait pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Cika tersebut. Mungkin secara garis besar nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Sudah kita rangkum juga dalam paparan ini. Oke, selanjutnya mungkin Pak Adit. Nah, kita mungkin langsung saja ke ketentuan operasional untuk sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Nah, di sini dalam peraturan menteri ini sudah kita coba petakan perangkat apa saja yang wajib dilakukan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. Secara garis besar itu ada 2 kelompok perangkat yang kita bedakan, yaitu yang pertama alat perangkat telekomunikasi yang fungsi utamanya sebagai alat perangkat telekomunikasi. Nah, di sini contohnya ada pesawat telepon seluler, ada modem, ada wifi, seperti itu yang fungsi utamanya memang digunakan untuk telekomunikasi. Namun dengan berkembangnya teknologi, sekarang perangkat non telekomunikasi juga memiliki fungsi telekomunikasi. Jadi mau tidak mau juga harus dilakukan sertifikat untuk alat dan perangkat telekomunikasi. Nah, sini kita beri contoh untuk seperti AC itu sudah ada yang menggunakan wifi. Lalu untuk pintu otomatis juga menggunakan wifi juga sudah ada juga saat ini. Jadi perangkat-perangkat yang fungsi utamanya bukan telekomunikasi juga dikenakan kewajiban untuk memenuhi standar teknis. Nah, itu totalnya ada 67 HS code yang terkait dengan perangkat tersebut. Oke, selanjutnya Pak Adit. Nah, jenis pemohon yang saat ini diperbolehkan untuk melakukan sertifikasi itu hanya ada 4 ya. Yaitu yang pertama pemilik merek, lalu yang kedua sebagai distributor resmi, yang ketiga itu sebagai pabrikan, dan yang terakhir itu yang keempat sebagai perakit. Nah, syarat-syarat administrasinya juga sudah kita tuangkan di sini, ada persyaratan administrasi dan juga ada persyaratan teknis. Nah, mungkin di sini nanti Bapak Ibu juga pelajari ya persyaratan adminnya dan persyaratan teknisnya, karena dalam sertifikasi, permohonan sertifikasi itu kita tidak hanya memeriksa persyaratan administrasi saja, tapi kita juga mengevaluasi persyaratan teknis yang dilampirkan oleh pelaku usaha yang mengajukan sertifikat di kita. Jadi kita harus mempelajari hasil uji yang mereka lampirkan ke kita, apakah sudah sesuai dengan acuan teknis yang kita tetapkan. Oke, nah untuk beberapa acuan teknis itu sudah kita petakan, ada berupa berbentuk peraturan menteri, ada berupa keputusan menteri, dan juga ada keputusan dirjen. Untuk detail acuan teknisnya, apa saja yang parameter yang diuji itu dapat Bapak Ibu buka ya di peranala acuan teknis ini. Dan selanjutnya untuk acuan teknis ini digunakan sebagai acuan pengujian di laboratorium perangkat telekomunikasi. Nah, untuk lab-lab dalam negeri itu kita saat ini sudah memiliki 9 laboratorium ya. Di beberapa kota, ada di Bandung, di Tangerang, Surabaya, Kudus, dan juga di Jakarta. Nah, itu kita sudah memiliki 11 lab dalam negeri. Sedangkan selain lab dalam negeri juga kita memperbolehkan pelaku usaha untuk melampirkan tes report dari luar negeri, tapi lab-labnya itu harus yang tertuang dalam keputusan Dirjen nomor 11 tahun 2021. Nah, di situ ada daftar lab-lab luar negeri yang kita akui. Di situ ada 39 lab HKT dan ada 126 lab non HKT. Untuk peranalanya bisa Bapak
Ibu buka di link yang kami lampirkan ini. Nah, selanjutnya terkait dengan biaya sertifikat. Biaya sertifikat yang kita kenakan itu kita mengacu pada tes report yang Bapak Ibu lampirkan, di mana ada tes report dalam negeri dan luar negeri dan juga ada kombinasi. Untuk tes report yang dilakukan di dalam negeri kita kenakan biaya sebesar 7 juta, sedangkan untuk kombinasi dan tes report dari luar negeri kita kenakan biaya 50 juta. Lalu selain sertifikat baru, kita juga ada kewajiban untuk pemilik sertifikat jika ada perubahan alamat. Nah, itu kita kenakan juga tarif sebesar 7 juta dan masuk ke kelompok perubahan sertifikat. Di situ terkait dengan perubahan alamat atau pengalihan pemindahantanganan sertifikat ke perusahaan yang lain. Selanjutnya Pak Adit. Nah, untuk komitmen layanan kita itu kita berkomitmen one day service. Jadi 24 jam itu kita akan melakukan permohonan Bapak itu untuk selesai dilakukan evaluasi lah kita. Tapi one day service ini kita hitung setelah berkas Bapak Ibu sekalian kami terima secara komplit ya. Jadi secara komplit kita cek apakah sudah sesuai, baru kita keluarkan berupa resi. Nah, mulai dari situ kita hitung one day service-nya. Jadi kalau Bapak input data terlebih dahulu itu belum kita hitung sebagai one day service sebelum kita evaluasi terlebih dahulu dokumen yang dilampirkan. Nah, mungkin yang banyak pertanyaan itu terkait dengan masalah sertifikat, di mana pada pasal di mana nih? Di Permen 16 ini ada ayat yang menyatakan bahwa alat dan atau perangkat telekomunikasi yang masih dibuat, dirakit, dan atau dimasukkan untuk diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia setelah 3 tahun wajib dilakukan sertifikat ulang. Jadi hanya untuk perangkat yang masih dibuat, dirakit, dan dimasukkan yang wajib untuk dilakukan sertifikasi ulang. Sedangkan jika Bapak Ibu sekalian sudah tidak membuat atau merakit dan memasukkan itu hanya untuk memperdagangkan itu, tidak perlu untuk sertifikasi ulang karena sertifikat tersebut tidak berbatas waktu alias berlaku seumur hidup ya, sampai dengan perangkat tersebut tidak melakukan perubahan spesifikasi teknis dan juga tidak ada perubahan regulasi. Oke, selanjutnya Pak Adit. Nah, ini bentuk sertifikat yang kita terbitkan yang merupakan lampiran dari izin BKPM nanti ya. Depannya itu ada pengantarnya dan lampirannya nanti berupa sertifikat perangkat yang kita keluarkan. Nah, di situ nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengecek ya, apakah dokumen ini asli atau tidak. Itu ada QR code di pojok kiri, itu bisa di-scan dengan menggunakan aplikasi Sirani. Mungkin selanjutnya, Pak. Nah, lalu kewajiban apa saja pelaku usaha jika sudah memiliki sertifikat? Nah, bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat itu memiliki kewajiban untuk memasangkan label pada perangkat yang akan diperdagangkan atau diedarkan di Indonesia. Nah, ini sudah kita kasih panduan juga bentuk label yang akan dipasangkan pada perangkat Bapak Ibu sekalian. Ada berupa identitas, lalu ada tanda peringatan dilarang melakukan perubahan spesifikasi teknis yang dapat mengganggu fisik atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya. Juga ada QR code juga yang kita wajibkan. Nah, untuk penempatan label ini bisa ditempatkan pada kemasan atau box gitu, kardus luarnya. Dan jika memungkinkan pada perangkat tersebut ditampilkan label, juga kita wajibkan untuk ditempelkan label. Tapi jika perangkat yang memang terlalu kecil, bisa hanya dilekatkan pada kemasan saja. Baik, itu selanjutnya Pak Adit. Nah, ini sanksi yang dikenakan jika pemilik sertifikat tidak memasang label. Nah, di sini adalah pelaporannya juga kita secara online. Dan untuk sanksinya akan dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Dan juga terkait dengan perubahan sertifikat itu, jika ada perubahan sertifikat, maka pemilik sertifikat itu wajib melakukan update terkait data-data yang ada di sertifikat yang telah dimiliki oleh mereka. Oke, selanjutnya, Pak. Nah, ini tadi yang sudah sekilas saya sampaikan bahwa
kita itu aplikasinya sudah fully online ya, dan juga kita memiliki aplikasi yang bisa di-download di Google Play atau di App Store dengan nama Sirani, sistem sertifikasi perangkat telekomunikasi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengecek posisi permohonan Bapak Ibu sekalian sudah sampai mana, itu bisa dilihat pada aplikasi ini. Dan juga kalau kita sebagai pembeli perangkat telekomunikasi itu, kita bisa juga mengecek apakah perangkat tersebut sudah bersertifikat SDPP atau belum, juga bisa menggunakan aplikasi ini dengan cara men-scan QR code yang ada pada kemasan perangkat tersebut. Nanti data yang akan keluar setelah QR code di scan itu akan berupa data sertifikat, ada nomornya, tanggal, lalu perusahaan yang melakukan impor atau produksi, juga merek model juga akan tertuang dalam QR code tersebut. Oke, selanjutnya Pak. Nah, ini contoh nomor induk berusaha yang terbit dan KBLI-nya. Mungkin nanti secara detail akan dijelaskan oleh pihak dari perwakilan BKPM. Mungkin selanjutnya Pak. Nah, ini secara garis besar diagram permohonan sertifikat itu seperti ini ya. Mungkin nanti detailnya akan kita coba didemokan saja biar lebih detail lagi. Ya, ini jika sudah memiliki NIB dan nanti akan menuju ke perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan usaha, lalu akan masuk ke aplikasi yang kita miliki yang di Kominfo, yaitu terkait dengan sertifikasi. Dan jika permohonan tersebut telah lengkap dan sesuai, maka akan kita setujui dan akhirnya akan keluar tagihan dan dibayar secara host to host juga melalui Bank Mandiri atau Bank BNI, dan secara real time juga akan kita terbitkan sertifikasi di OSS. Mungkin nanti detailnya secara demo akan kita lebih detailkan lagi. Dan selanjutnya Pak. Baik, mungkin sementara dari saya penjelasannya terlebih dahulu. Seperti itu terlebih dahulu, nanti jika ada tanya jawab mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut. Dan juga kita juga memiliki kontak center sama dengan frekuensi ya. Jadi satu kita di 159 dan juga ada layanan WA juga. Dan juga ada layanan email. Mungkin sementara itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator Pak Putri. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas paparannya Pak. Nanti ada demo dari aplikasi e-sertifikasi atau langsung ke OSS-nya aja Pak? Boleh nanti setelah OSS kita OSS. demokan, karena kan dilempar ke aplikasi kita ya. Nanti yang di sesi kita akan kita jelaskan oleh Pak Adit nanti Pak yang akan menjelaskan. Begitu Pak. Baik. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari rekan dari BKPM, dari Pak Andi, selaku Kepala Seksi Integrasi Sistem Pemerintah Pusat, yang selanjutnya mungkin nanti akan ada demo juga ya Pak Andi ya, dari teman-teman BKPM terkait sistem OSS. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusrianto, sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya sedikit memberikan paparan terkait OSS. Nanti kemudian rekan saya Mas Aldi akan melakukan simulasi ya untuk perizinan berusaha, sertifikat perangkat alat atau perangkat telekomunikasi di OSS. Jadi saya share sedikit dulu. Baik Bapak Ibu, jadi OSS ini sebenarnya sudah terbit semenjak diresmikan sejak tanggal 9 Agustus tahun 2021 hingga kemarin pagi. Data yang telah penerbitan NIB dari semenjak soft launching tanggal 4 Agustus hingga 28 Maret 2022 itu telah terbit sebanyak 1.019.671 NIB baik untuk pelaku usaha perorangan maupun badan usaha. Jadi OSS ini sendiri merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 yang merupakan turunan dari
Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11 tahun 2020. Jadi OSS ini, bentar, saya skip langsung ke. Nah, OSS sendiri di sini di dalam terbagi dua. Ada yang namanya perizinan berusaha berbasis risiko dan ada perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi untuk kegiatan usaha utama yang wajib bagi pelaku usaha untuk yang merupakan sumber pendapatan bagi pelaku usaha itu merupakan perizinan berusaha berbasis risiko. Tingkat risikonya sendiri ada yang rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Itu sudah ada tercantum di dalam lampiran pertama 1A dan 2A di PP 5 ya, tahun 2021. Sedangkan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha atau UMKU di sini merupakan kegiatan usaha yang jika diperlukan oleh pelaku usaha untuk yang bisa diajukan pelaku usaha untuk melaksanakan tahap operasional ataupun komersil. Nah, untuk sertifikasi alat dan perangkat komunikasi ini masuk ke dalam PB UMKU sendiri, dan sertifikat alat dan perangkat komunikasi ini merupakan PB UMKU yang terikat dengan beberapa KBLI. Jadi tidak semua KBLI yang diinput oleh pelaku usaha bisa mengajukan sertifikat alat dan atau perangkat telekomunikasi. Jadi untuk mengajukan PB UMKU ini, pertama pelaku usaha harus mempunyai perizinan berusaha berbasis risiko dulu. Jadi jika saya tampilkan di bagian ini, ketika pelaku usaha, khususnya untuk pelaku usaha baru, dia harus melakukan registrasi dulu, mendapatkan username dan password. Nanti ada pembagian kategori, apakah sebelumnya itu dia akan diminta apakah dia masuk ke UMK ataupun non-UMK. Untuk UMK sendiri itu adalah untuk pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha dengan nilai investasi, kalau misalnya untuk mikro itu maksimum 1 miliar, sedangkan untuk kecil itu antara 1 sampai 5 miliar, sedangkan untuk non-UMK di sini adalah pelaku usaha yang memiliki total nilai investasi di luar tanah dan bangunan antara 5 sampai 10 miliar. Dan untuk pelaku usaha skala besar di sini adalah nilai investasinya antara 10 miliar ke atas. Nah, setelah melakukan pemilihan, nanti pelaku usaha akan diminta beberapa data. Untuk pelaku usaha perorangan akan dimintakan nomor induk kependudukan NIK yang telah terhubung dengan data dari Dukcapil, alamat telepon dan alamat email. Nomor telepon dan alamat email. Nanti akan ada proses verifikasi. Kemudian untuk badan usaha ada tambahan, yaitu data NPWP dan akte pengesahan dari Kumham. Dan identitas salah satu pengurus, bisa komisaris, direktur, atau direktur. Kemudian pelaku usaha melakukan pengisian data kegiatan usaha. Nanti Mas Aldi akan melakukan simulasi untuk bagaimana cara pengisiannya. Terus nanti di dalam sistem, ketika telah melakukan pengisian lokasi, terus penentuan pemilihan KBLI, akan ada proses penapisan yang dilakukan oleh sistem OSS berdasarkan skala usaha, lokasi, KBLI, dan ketentuan di Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Jika telah selesai KBLI yang dipilih, di sini akan ada validasi lebih lanjut untuk tata ruang, khususnya untuk pelaku usaha menengah dan besar.
Jadi di sini pelaku usaha menengah dan besar di sini wajib telah memiliki atau telah memperoleh izin lokasi jika telah memilikinya izin lokasi yang lama, atau mendapatkan persetujuan atas permohonan KKPR untuk pelaku usaha yang baru. Jika telah mendapatkan persetujuan KKPR, maka KBLI yang Bapak Ibu input akan muncul di lampiran NIB. Nah, jika telah muncul di dalam lampiran NIB, maka pelaku usaha baru bisa melakukan permohonan UMKU sambil menyelesaikan proses perizinan berusahanya. Jika dia menengah tinggi ataupun tinggi, maka akan ada proses pemenuhan persyaratan dan akan ada proses verifikasi dari verifikator di kementerian, lembaga, ataupun di daerah. Sedangkan jika dia risikonya rendah atau menengah rendah, maka NIB tersebut ataupun NIB plus sertifikat standar yang berupa pernyataan mandiri untuk pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, maka sudah bisa melakukan kegiatan operasional komersil plus ditambah untuk permohonan PBUMK-nya tadi untuk sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. Mungkin untuk lebih jelasnya saya berikan kesempatan ke Mas Aldi untuk bisa melakukan simulasi. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini izin saya untuk melakukan simulasi. Langkah pertamanya itu kita ke menu perizinan berusaha, kemudian pengembangan. Setelah itu kita tambah bidang usaha. Nah, di sini kita pilih bidang usahanya, kemudian jenis kegiatan usahanya kita pilih yang utama, input KBLI-nya. Kemudian kita ke ruang lingkup. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi OSS. Kalau sebelumnya sudah punya, maka dipilihnya sudah. Kemudian di sini di input nama penerbit izinnya itu siapa, kemudian nomor izinnya berapa, tanggal terbitnya berapa, kemudian kita upload file dokumennya yang berbentuk file PDF. Untuk demo kali ini saya pilih belum punya izin. Kemudian ini apakah Anda memiliki NPWP berbeda? Jika punya maka pilihnya ya, tapi kalau NPWP-nya sama dengan kantor pusat maka pilihnya tidak. Untuk
nama, jenis atau kegiatannya saya samakan dengan judul KBLI. Kemudian di sini apakah kegiatan usaha ini berbeda? Usaha ini berada di lokasi yang sama. Jika lokasi proyek ini itu sama dengan kantor pusat, maka kita pilih ya. Kemudian pilih lokasinya. Nah, kalau kita pilih ya, maka data-data yang ada di bawah ini itu secara otomatis akan mengikuti data yang sebelumnya sudah di-input. Ketika lokasinya itu berbeda atau ada lokasi baru, maka kita pilihnya tidak, kemudian kita isi sesuai lokasi yang proyek ini. Nah, untuk mempersingkat, saya pilihnya ya. Kemudian setelah data lokasinya sudah selesai diisi sampai kita upload file SHP, kemudian kita klik cek RDTR. Nah, di sini ada kriteria lahan sesuai pasal 181. Nah, ini yang itu status PKKPR ya. Jadi kalau sebelumnya sudah punya izin lokasi atau KKPR atau hak atas tanah sebelumnya, maka pilihan di sini dipilih ya. Jadi nanti status PKKPR-nya akan terbit otomatis. Kemudian setelah cek RDTR, kita isi data investasinya. Contohnya di sini. Ini juta. Kemudian peralatan dalam negeri. Investasi lain-lain. Kemudian modal 3 bulan. Setelah semua data nilai investasi sudah diisi, maka kita klik validasi resiko. Nah, di sini tercantum skala usaha Anda adalah kecil, tingkat resikonya rendah. Nah, ini kalau tingkat resiko rendah, berarti kita cukup NIB terbit. Jadi tidak ada untuk permohonan izin atau sertifikat standar. Di sini ada jangka waktu perkiraan beroperasi. Nah, ini diisi sesuai misalkan misalkan kegiatan ini belum beroperasi, berarti diisi bulan perkiraan akan beroperasinya. Tetapi kalau sebelumnya sudah beroperasi, maka di sini bisa memilih tanggal sekarang atau sesuai yang sudah tertera di sini. Kemudian isi tenaga kerja laki-laki. Kemudian daftar produk atau jasa. Pilih jenis produknya. Nah, di sini satuan kapasitasnya misalkan pieces, kemudian jumlah produksi per tahunnya. Misal per tahun ada 5.000 pieces.
Setelah semua datanya sudah terisi lengkap, maka kita pilih selesai. Nah, di sini kita disclaimer. Nah, ini ada keterangan jenis kegiatan ini adalah sektor industri. Nah, kalau sektor industri itu bisa memilih jenis kegiatan satu lini. Nah, ini saya lanjut saja. Kemudian kita cek. Nah, di sini status proyeknya sudah lengkap. Berarti kita lanjutkan. Nah, di sini status PKKPR terbit otomatis karena tadi pas cek RDTR, kemudian di pertanyaan nomor 2 kita upload dokumen. Kemudian di sini tingkat resikonya rendah. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan pengajuan izin. Kemudian untuk melampirkan di NIB, maka kita pilih proses perizinan berusaha. Di sini ada pernyataan mandiri, kita checklist. Kemudian pilih lanjut. Di sini kita cek apakah KBLI-nya sudah masuk. Dua tiga 923. Nah, di sini udah masuk ya. Kemudian kalau sudah ada, kita checklist, kemudian terbitkan perizinan berusaha. Nah, di sini sudah statusnya NIB terbit, PKKPR terbit otomatis, kemudian SPPL terbit otomatis, maka kita bisa lihat di cetakan NIB. Nah, di sini sudah ada KBLI yang barusan kita input. Kemudian setelah KBLI sudah masuk, kita ke permohonan PB Unku. Kita pilih KBLI-nya. Nah, di sini data daftar PB Unku-nya masih kosong, maka kita ajukan perizinan berusaha Unku. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Ada sertifikat alat perangkat telekomunikasi, surat keterangan pengecualian berlokasi di kawasan industri, sama verifikasi teknis perizinan berusaha. Kita pilih yang nomor 1. Kemudian deskripsi kegiatan usahanya, kita pilih yang seluruh. Nah, di sini tertera persyaratan sertifikat alat dan atau perangkat telekomunikasi. Nah, kemudian kita pilih lanjut.
Nah, di sini untuk mendapatkan izin yang PBUMku ini, kita harus melakukan pemenuhan persyaratan PBUMku di sistem KL. Jadi karena ini akun staging ya, untuk percobaan, jadi tidak bisa untuk melanjutkan. Nah, di sini untuk status yang sekarang masih menunggu verifikasi persyaratan. Nah, ketika kita sudah melakukan pemenuhan persyaratan, kemudian persyaratan itu akan diverifikasi oleh Kominfo, maka di sini ada tombol untuk cetak izin. Mungkin demikian demo untuk PBUMku tersebut. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dengan berakhirnya simulasi ini, saya kembalikan ke Pak Fus sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Andi dan Pak Aldi atas paparan juga demonya tadi terkait sistem OSS RBA. Selanjutnya mungkin kita kembalikan lagi nih ke Pak Wahyu dan Pak Adit ya untuk sedikit mendemokan terkait aplikasi sertifikasi maupun Sirani nantinya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kustri. Mungkin dibantu oleh Pak Adit ya. Silakan Pak Adit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak untuk melanjutkan tadi yang terkait dengan lanjutan dari proses yang dari OSS, yaitu pemenuhan persyaratan PBUMku sertifikasi di sistem KL. Sebagai informasi, Direktorat Standarisasi telah mengeluarkan pengumuman ini yang nomor 2. Ini terkait dengan panduan bagaimana pengajuan PBUMku sertifikasi dari sistem OSS. Mungkin saya skip yang awalnya tadi karena telah dipaparkan dari yang OSS. Nah, lanjutannya itu adalah tadi berhenti di sini ya, yang pemenuhan persyaratan PBUMku di sistem KL. Sebelum saya masuk ke sistem, saya perlihatkan dari yang pengumuman ini dulu. Jadi nanti setelah diklik oleh pelaku usaha, akan pertama kali adalah muncul seperti ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah konfirmasi NIB. Ini nanti akan dilakukan pengecekan apakah akun email yang terdaftar di OSS itu telah terdaftar juga di sistem e-sertifikasi atau tidak. Yang pertama kali, kalau misalkan baru pertama kali, nanti yang dilakukan pelaku usaha adalah menginput ID card dan surat penunjukan untuk diverifikasi oleh tim Ditjen SDPPU untuk mendapatkan pelanggan ID. Setelah mendapatkan pelanggan ID, tadi yang di OSS itu adalah dapat yang namanya ID izin. Nah, ID izin ini nanti yang akan digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan proses permohonan sertifikasi. Nanti ID izinnya itu akan muncul di tab yang data checklist. Ini ID izin yang diperoleh dari sistem OSS. Yang pelaku usaha lakukan adalah nanti cukup input data teknis. Nah, ini untuk yang simulasi input data teknisnya atau pengajuan proses sertifikasinya. Ini terdiri dari satu halaman, memang cukup banyak karena semuanya ada di sini. Yang pertama dipilih adalah HS code. Pelaku usaha menentukan HS code dari perangkatnya. Misalkan kalau misalkan saya ambil contoh aja pesawat telepon seluler, peruntukannya juga ini ada beberapa list peruntukan yang telah kita buat. Beberapa ini terintegrasi, jadi perangkatnya tadi kan sebelumnya untuk yang ISR mungkin ada pelaku usaha yang ikut juga. Nah, itu data perangkatnya akan dikirim ke sistem ISR. Apabila ini
pilih tadi kan pesawat apa misalkan ya ini. Nah ini nama perangkat, ini sesuai dengan nama perangkatnya, misalkan telepon seluler. Ini merek, model, tipe, ini mengikuti merek, tipe, perangkat. Kemudian nama dagang ini adalah nama jualannya, beda dengan modelnya. Kalau misalkan ambil contoh, misalkan seperti yang paling gampang, kalau misalkan iPhone, modelnya itu misalkan A sekian-sekian, nama dagangnya itu adalah iPhone 11, 12, 13. Nah, acuan. Ini acuan adalah persyaratan teknis sesuai dengan fitur telekomunikasi yang ada di perangkat bapak-bapak atau ibu-ibu pelaku usaha. Daftar acuan ini ada di sebelah kiri. Daftar tadi seperti yang telah dipaparkan Pak Wahyu, ada banyak acuan persyaratan teknis, bisa dilihat di sini. Ini contohnya saja, ini untuk Dirjen SDPPI nomor 2, ini terkait dengan WLAN. Kemudian kalau misalkan mau diambil yang seluler, misalkan 3G, 4G, ataupun yang sekarang yang LTE, yang 5G, bisa dipilih di sini. Kalau yang terbaru misalkan ini yang 5G, kemudian ditambah lagi untuk ini untuk yang 3G-nya, saya ambil beberapa saja. Nah, daftar frekuensi ini mengikuti dengan fitur telekomunikasi yang ada. Ini beberapa template-nya sudah ada, tinggal dipilih saja. Kemudian ini kalau perangkat menggunakan modul. Ini biasanya digunakan apabila beberapa perangkat pelaku usaha memiliki atau menggunakan modul yang sama. Ini biasanya digunakan untuk menghemat juga biaya pengujian. Jadi cukup untuk RF-nya itu menggunakan pengujian hasil uji modulnya saja, tidak perlu hasil uji RF untuk end product. Jadi misalkan pelaku usaha memiliki 3 produk dengan modul yang sama tertanam di 3 perangkat tersebut, diuji saja dengan uji RF untuk modulnya saja. Jadi untuk pengujian RF bisa menghemat dengan menggunakan modulnya saja, tidak. Jadi hanya menguji 1 kali saja, tidak perlu 3 kali. Nah ini IMEI ini untuk perangkat HKT yang memiliki fitur GSM seperti 2G, 3G, 4G, dan 5G. Ini adalah upload IMEI-nya, kemudian ini TKDN ini untuk perangkat HKT, kemudian MiFi, BTS, kemudian televisi DVB-T2, dan set-top box-nya. Nah, kerjasama ini tadi kan seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Wahyu sebelumnya, tidak semua pelaku usaha bisa mengajukan sertifikasi, tapi ada kriterianya, yaitu pemilik merek, kemudian distributor, kemudian perwakilan, pembuat atau perakit. Nah, kerjasama di sini diisi dengan, kalau misalkan pelaku usaha adalah pemilik merek, maka yang dilampirkan adalah hakinya. Apabila distributor, maka yang dilampirkan adalah MOU distributornya. Kemudian ini adalah data pabrikan. Pabrikan ini diisi bukan dengan pemilik mereknya ya, tapi dengan data pabrik pembuat perangkatnya. Jadi kalau misalkan tadi yang Apple itu kan pusatnya misalnya di USA, nah tapi diisi dengan nama pabriknya di Cina misalkan, jadi bukan perusahaan pusat pemilik mereknya. Nah ini lampiran tadi seperti yang dipaparkan adalah ini contoh yang untuk persyaratan teknisnya, spesifikasi teknis, ini memuat fitur-fitur telekomunikasinya, kemudian foto perangkat, deklarasi kesesuaian, kemudian ini lain-lain beberapa dokumen apabila nanti dibutuhkan. Seperti misalkan kalau untuk perangkat kesehatan ada yang kita minta juga surat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ini ada pilihan apakah memiliki sertifikat SDPPI. Ini apabila pelaku usaha telah memiliki sertifikat sebelumnya, bisa pilih ya, kemudian melampirkan sertifikatnya. Ini berpengaruh nanti terhadap list untuk hasil uji.
Tadi di paparan juga telah dijabarkan, kalau lab yang contohnya yang luar negeri itu diakui sesuai dengan CAPDIR-nya masing-masing. Jadi apabila misalkan dipilih di tanggal ini, maka listnya ini mengikuti dengan CAPDIR pengakuan lab-nya. Apabila tidak ada dengan hasil terbitnya, tanggal terbitnya kemudian lab-nya tidak ada, berarti lab tersebut tidak diakui di CAPDIR pengakuan lab. Ini ada LHU1, LHU2, ini adalah untuk RF ataupun laporan hasil uji fungsi. Kemudian ini ada LHU EMC, Electromagnetic Compatibility, kemudian ada LHU untuk safety, ini untuk perangkat dengan power AC. Kemudian ini ada tanggal publikasi. Tanggal publikasi ini diisi dengan tanggal di mana sertifikat yang nanti diterbitkan muncul di website sertifikasi. Kemudian ada pernyataan aplikasi, kemudian perjanjian lisensi, ini kemudian diisi dengan nama direktur, jabatan, kemudian alamat perusahaan, kemudian simpan. Itu kemudian setelah disimpan nanti akan ada di draft, apabila di draft kemudian validasi, nanti apabila telah divalidasi akan pindah ke sini. Tadi seperti yang Pak Wahyu sempat bilang, ODS itu dimulai setelah berkas dinyatakan lengkap. Jadi apabila telah divalidasi dikirim ini bukan berarti Argo ODS itu jalan, tapi nanti akan dicek dulu oleh tim loket. Apabila berkasnya lengkap, kemudian terbit nomor resi, maka di situ baru ODS timer ODS berjalan. Nanti status Bapak Ibu bisa terlihat di sini, di mana kemudian apabila ditolak untuk diperbaiki bisa terlihat juga. Kemudian di sini sekilas saja, karena datanya kosong, ini nanti SP2 ini surat pemberitahuan pembayaran Bapak Ibu apabila permohonan disetujui yang perlu dibayar. Kemudian sertifikat nanti juga akan muncul di sini, tapi catatan ini adalah hanya sebagai lampirannya saja. Nanti sertifikat yang ada PB UMKU-nya itu Bapak Ibu download dari OSS. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih demonya dari Pak Adit. Baik Bapak Ibu, mungkin kita berikan applause dulu untuk Bapak-Bapak para narasumber kita. Ini ada Pak Wahyu, ada Pak Andi, Pak Aldi, dan juga Pak Adit secara virtual. Selanjutnya kita masuki sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu dari asosiasi ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanggapi, silakan menggunakan fitur raise hand. Oke, baik. Di sini saya catat tadi ada Ibu Yolanda ya. Ibu Yolanda, silakan perkenalkan diri dulu, dilanjutkan dengan pertanyaannya. Silakan Ibu. Iya Pak, terima kasih. Saya Yolanda dari PT Samsung Elektronik Indonesia. Ingin menanyakan dua hal gitu Pak. Satunya adalah tadi kan diinfokan bahwasanya setelah melakukan perizinan di PBUMKU dan sertifikasinya misalnya sudah selesai, begitu pembayaran akan terbit gitu ya Pak. Benar kan? Nah, tapi pada kenyataannya yang saya alami adalah Pak, misalnya gini nih, kita sudah melakukan pembayaran, memang di web postalnya sudah terbit gitu, tapi di OSS-nya, tepatnya di PBUMKU-nya itu belum ter-issued gitu loh Pak. Satu, kadang yang kedua misalnya udah ter-issued, cuman halaman 1 dan halaman 2 saja, halaman 3-nya tidak ada. Gitu. Maksudnya yang sertifikat postalnya tidak tercetak. Gitu. Terus yang kedua adalah pada saat PBUMKU ini sudah dirilis ya kan kita mengajukan perizinan melalui PBUMKU. Nah, ada beberapa perizinan kami itu tidak terdapat di PBUMKU sertifikasinya, Pak. Nah, itu kami bisa dapat di mana ya? Seperti itu. Terima kasih.
Baik, Ibu Yolanda. Sementara pertanyaannya kami tampung dulu ya, Bu ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya dengan Bapak atau Ibu Tria ya ini ya? Bapak Tria. Bapak Tria. Iya, Bapak Tria silakan Pak. Ya, selamat siang, Bapak. Saya izin, apa namanya? Kami dari Advan, PT Bangga Teknologi Indonesia, sedikit bertanya tentang sistem OSS yang RBA ini yang baru ya. Apa namanya, terkait proses PB Ungu, dan mungkin tadi prosesnya saya lihat juga, saya perhatikan dari timnya BKPM, ada yang namanya verifikasi PKKPR ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kami termasuk kategori yang tadi rendah ya atau tinggi, ketika harus ada proses verifikasi PKKPR itu stuck, tidak bisa sama sekali gitu. Ada sister company kami yang mengalami seperti itu gitu. Nah, itu sampai detik ini belum ada penyelesaiannya. Itu seperti apa ya kelanjutannya, karena kami juga diarahkan dari PKPM harus ke PKKPR ya. Dari PKKPR juga belum ada penjelasan sama sekali, sedangkan itu statusnya itu dalam proses verifikasi PKKPR gitu. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tria. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, jika belum ada mungkin bisa dijawab dulu oleh Bapak narasumber. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Yolanda dari Samsung, juga dari Bapak Tria dari Advan. Silakan mungkin ke Pak Wahyu atau ke Pak Andi ya. Pak Andi dulu. Silakan Pak. Oke, saya coba jawab yang Pak Tria ya dari Advan tadi Pak ya. Jadi untuk ketentuan PKKPR sendiri itu tidak ada hubungannya dengan tingkat risiko dari KBLI yang dipilih oleh pelaku usaha, tapi lebih ke arah skala dari pelaku usaha tersebut. Jadi jika dia termasuk skala menengah ataupun besar, maka akan ada proses verifikasi untuk KKPR. Nah, jadi di sini untuk prosesnya sendiri, jika pelaku usaha telah memiliki izin lokasi, maka bisa akan mengupload izin lokasi yang lama, ya, yang sesuai dengan peruntukan dengan kegiatan usaha yang sedang berlangsung. Tapi jika belum, maka harus melalui proses persetujuan PKKPR. Jadi saya berasumsi bahwa lokasi usaha yang dipilih dari pelaku usaha dari sister company dari Advan ini adalah berada di lokasi yang belum ada RDTR digital yang terhubung dengan OSS, sehingga ada proses verifikasi. Saran saya pertama gini Pak Patria, ini perlu dicek dulu untuk permohonan yang KBLI-nya tersebut, dicek dulu apakah pelaku usaha menginput pada data migrasi apa bukan. Karena kalau misalnya pelaku usaha menginput ke data migrasi, di dalam menu pengembangan ya, di situ masih ada itu permohonannya tidak terkirim ke servernya Gistaru untuk dilakukan verifikasi. Jadi saran saya jika hal demikian, maka bisa dilakukan pengajuan penginputan ulang yang baru, tapi jangan input di data migrasi. Jadi input ke tambah bidang usaha baru, nanti diinput lagi seperti yang sama. Itu yang mungkin yang bisa analisa awal yang dapat saya berikan. Terus yang kedua juga, jika dia lokasinya ada di Jakarta,
Nah, prosesnya ini memang masih menunggu pembahasan terkait RDTR dari Jakarta sendiri karena eh, sedang ada proses sinkronisasi antara peta RDTR dari Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian ATR BPN. Nanti jika telah selesai proses antar sinkronisasinya di Gistaru, maka OSS akan mengambil data dari Gistaru tersebut, sehingga prosesnya pun tidak lagi melalui proses verifikasi, tapi sudah langsung kita sebut jika RDTR digital yang telah terhubung dengan OSS itu artinya adalah konfirmasi KKPR, di mana pelaku usaha sudah bisa langsung pada saat itu juga sudah bisa mengetahui langsung apakah permohonan KKPR-nya bisa diterima atau ditolak tanpa ada proses pembayaran validasi lagi, pembayaran SPS untuk PNBP, terus tidak ada proses penerbitan pertek dari kantor pertanahan dan proses pembahasan di forum tata ruang. Seperti itu, Pak. Terus untuk yang Bu Yolanda ya, mungkin kami kalau bisa dikirim di chat ID izin ya Mas ya, asal dia. Nah, nanti kita coba bantu cek seperti apa ininya kendalanya. Demikian Bapak Moderator, kembalikan. Baik, terima kasih Pak Andi. Untuk penjelasannya bagaimana Pak Tria? Apakah sudah menjawab? Sedikit menjawab Pak, tapi artinya di sini permohonan itu masih bisa dibikin ulang ya Pak Andi ya Pak. Jadi ketika permohonan itu start, mungkin kami. Gimana Pak? Tadi terputus suaranya Pak. Oh ya, sorry. Jadi artinya meskipun permohonan ini masih dalam proses, kita bisa masih mengajukan permohonan ulang ya Pak ya? Iya Pak, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, posisinya jika dia diinput di data migrasi, itu dia tidak masuk ke dalam, makanya pertama lokasinya apakah dia ada di Jakarta apa tidak. Yang kedua, jika dia input di data migrasi, bisa dilakukan penginputan ulang. Tapi kalau sedangkan untuk yang di Jakarta sendiri, memang saat ini masih terhold semua Pak untuk permohonan PKKPR-nya. Seperti itu Pak. Baik Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Pak. Baik, terus untuk yang pertanyaan dari Ibu Yolanda tadi, Bu Yolanda tadi mungkin dari Pak Andi nanti diminta data terkait ID-nya ya Pak Andi ya tadi ya. ID-nya untuk dicek. Terus pertanyaan yang berikutnya tadi dari Bu Yolanda. ID izinnya Pak. Iya, ID izin. Mohon maaf. ID izin. Terus yang pertanyaan berikutnya pada saat PBUMKU sudah rilis, terus mengajukan perizinan di PBUMKU ada beberapa izin yang tidak ada. Itu bagaimana memperoleh izinnya? Itu apakah sudah bisa dijawab, Pak? Baik, untuk di PBUMKU kan tadi ada kalau yang KBLI 23923 itu kan ada 3 ya. Sebentar saya sambil share screen. Tadi untuk PBUMKU yang KBLI ini kan ada 3 ya. Jadi kita bisa langsung ajukan saja di sini. Untuk yang pertama tadi yang nomor 1, kemudian kita ajukan yang nomor 2. Prosesnya sama kayak yang sebelumnya, kita pilih seluruh. Kemudian di sini ada keterangannya, syarat-syaratnya. Kemudian tinggal
kita pilih lanjut. Nanti prosesnya akan sama, kita harus pemenuhan persyaratan PPUMKU di sistem KL, maka harus nunggu verifikasi terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Aldi penjelasannya. Oh ya, ini Ibu Yolanda sudah mengirimkan ini juga contoh ID izinnya. Mungkin bisa dibantu dicek ya Pak Andi sama Pak Aldi. Baik, Pak. Untuk yang pertanyaan yang nomor 2 tadi sudah terjawab belum Bu Yolanda? Maksud saya bukan perizinan lain, Pak. Gini, contohnya ya, kan saya sudah pernah mengajukan perizinan postel. Oke, sudah saya ajukan, ternyata pas saya mau download sertifikatnya di OSS itu tidak ada gitu loh Pak, ID izinnya di situ gitu. Jadi kan saya bingung nih, tapi di web postelnya ada untuk model itu gitu sertifikatnya. Tapi di PBUMKU-nya tidak terdapat gitu. Itu waktu awal-awal RBA OSS kita pakai, gitu, Pak. Baik, mungkin Pak Andi atau Pak Aldi bisa bantu jawab. Ya, Pak, mohon waktu untuk dicek dulu, Pak. Baik kalau gitu. Sambil menunggu dicek dulu ya Ibu Yolanda ya. Tadi saya sempat lihat Pak. Ya, halo Ibu Yolanda. Bagaimana? Baik, Pak. Ya. Oh ya, baik, terima kasih. Tadi sempat resign juga Pak Duyanto ya. Halo, selamat siang Pak Duyanto. Oke, jika tidak ada, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Silakan. Pak, mohon izin untuk menjawab ya pertanyaan dari Bu Yolanda tadi. Baik, silakan Pak Aldi. Di sini untuk permohonan PBUMKU-nya Ibu Yolanda itu statusnya dokumen permohonan izin sudah lengkap. Cuman belum disetujui oleh Kominfo ya, oleh kementerian yang memverifikasi. Jadi untuk izinnya belum bisa dicetak di OSS, Bu. Oh, maaf Pak, itu untuk perizinan lain. Saya share yang udah disetujuin ya. Sorry. Oke. Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu, apa ada lagi yang ingin bertanya? Sudah terwakilkan ya pertanyaannya? Atau sudah paham semua nih? Oh, itu Ibu Yolanda sudah mengirimkan ID izin kembali. Mohon dicek Pak Aldi. Baik, Pak. Oh, bentar.
Oh, iya iya. Oke, ini saya mungkin menyampaikan pertanyaannya Pak Tria nih di chat untuk Pak Andi. Pak Andi, jika diperbolehkan mohon bantuannya untuk share kontak. Gitu. Terima kasih. Nah, ini mungkin mau konsultasi atau gimana dari Pak Tria. Silakan dijawab Pak Andi. Baik Pak, sebenarnya untuk konsultasi Pak, jika misalnya Bapak lokasinya ada di Jakarta sih Pak, mungkin bisa daftar ini ya Pak ya, konsultasi tatap muka secara langsung dengan front office kami Pak. Kalau nggak salah sih minggu lalu kita sudah mulai buka Pak, menerima konsultasi secara langsung, karena itu merupakan kewenangan dari Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Pak. Mungkin kira-kira seperti itu sih Pak, karena untuk konsultasi langsung sendiri sebenarnya bukan di unit kami sih Pak yang menghandle seperti itu Pak. Begitu Pak Tria, jawabannya Pak Tria. Jadi teman-teman di BKPM itu sudah punya layanan konsultasi tersendiri Pak Tria. Jadi mungkin lewat langsung juga ada ya Pak Andi ya, secara langsung maupun secara online gitu. Nanti bisa dijadwalkan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sebetulnya sih agar lebih mudah aja gitu Pak, kan kita ya konsultasi biar mempercepat usahanya gitu Pak. Karena kalau ke BKPM nanti ada ini lagi Pak, antrian untuk atur jadwalnya sih itu seperti itu ya. Saya udah beberapa kali soalnya. Ini kan ada informasi yang lebih dekat, lebih mudah gitu kan, lebih cepat. Kenapa tidak sih harusnya gitu Pak? Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mohon pengertiannya ya Pak. Siap Pak Andi, nggak apa-apa. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Pak Duyanto sudah kembali? Tadi sempat resign soalnya. Pak Aldi, sudah dapat jawabannya Pak Aldi? Yang tadi pertanyaan dari Ibu Yolanda. Iya Pak, untuk yang tadi dikirimkan Ibu Yolanda itu statusnya sudah terverifikasi ya. Nah ini sebentar. Di sini keterangannya izin masih berlaku. Berarti sebelumnya Ibu Yolanda itu upload izin lamanya Bu ya? Bukan Pak, itu postel saya sudah terbit dan saya sudah melakukan pembayaran gitu loh. Tapi cetak perizinannya belum keluar untuk halaman postel yang halaman ketiga gitu. Cuman halaman 1, 2 saja adanya. Itu izin baru Pak, postel baru maksudnya. Postel sertifikat baru. Maksudnya ini isinya udah bisa dicetak, cuman nggak ada di lampirannya cuman 2 seperti itu ya. Harusnya kan lampirannya 3. Di halaman ketiga itu adalah melampirkan sertifikasi postelnya. Tapi pas saya download di halaman ketiga tidak ada, hanya cuma 1 dan 2. Cuman halaman untuk PBU hukumnya aja gitu.
Nah, untuk yang lampiran ketiga itu data teknis dari yang memverifikasi ya Bu ya. Jadi kalau dari OSS sendiri itu cuma ada 2 halaman. Nah, jadi untuk halaman ketiga dan seterusnya itu diupload oleh yang memverifikasi izinnya tersebut, Bu. Seperti itu. Tapi di web postalnya sudah terbit gitu Pak sertifikatnya. Harusnya kan begitu terbit di postal, di OSS harusnya juga udah include dong ya di dalam cetak perizinan itu gitu. Tapi ini belum ada. Apakah memang ada waktu yang dibutuhkan dari pembayaran, misalnya contohnya kita sudah melakukan pembayaran sertifikasi, butuh waktu 1 atau 2 hari baru akan bisa ke download gitu, atau memang seperti di postal, begitu kita melakukan pembayaran, sertifikat udah bisa kita download gitu. Itu kan dia Soalnya saya bukan baru kali nih gitu, sudah beberapa kali. baru nanti di cetakannya. Coba cek dulu. Iya Bu, sudah saya cek itu untuk cetakan PB Ungu ini dari
dari dari verifikatornya itu nggak upload lampiran Bu ya. Iya Pak, lampiran postal sertifikatnya belum ada. Nah ini bisa ditanyakan dulu Bu ke Menteri Komunikasi ya. Soalnya di database juga lampirannya nggak terupload, Bu. Izin Pak untuk ini mengkonfirmasi sebentar. Bu Yolanda? Halo, Bu Yolanda? Iya Pak Adit. Ini perangkatnya yang ini ya, yang soundbar ya? Ya. Dan Soundbar kebetulan HW S8000. 8000 BXD. Iya ini kalau saya coba cek untuk di hub kominfo.go.id yang disediakan oleh PDSI ini untuk yang monitoring status dan traffic license perizinan, memang ini untuk statusnya terkirim sukses, tetapi ketika saya coba lihat riwayat statusnya hanya ada disetujui tapi tanpa ada menu unduh file izin. Nah ini mungkin nanti kita coba cek dulu, mungkin kita coba tanyakan ke pengembang yang e-sertifikasinya ini apa ada masalah di mana, apakah memang sudah terkirim atau belum ya. Mungkin itu sedikit. Saya ada pertanyaan juga Pak Adit, apakah ini misalnya kan kalau kayak di web postal tuh begitu kita bayar sertifikat issued ya? Iya, betul. Nah, ini saya beberapa kali menemui hal seperti ini gitu Pak. Misalnya nih, saya bayar misalnya hari Jumat gitu ya. Tapi harusnya kan hari Senin udah muncul dong ya, walaupun butuh waktu sehari gitu. Tapi ini kadang belum muncul gitu Pak, bisa sampai 2 hari. Nah pertanyaan saya, apakah ini berbeda dengan di web postalnya gitu? Kalau web postal kan kita bayar langsung issued ya. Apakah di OSS ini membutuhkan waktu gitu, misalnya dari pada saat kita habis membayar sertifikasi, butuh waktu 1 atau 2 hari atau bagaimana gitu Pak? Soalnya kita kan butuh postal sertifikat ini kan untuk mengurus perizinan yang lainnya gitu. Biar saya tahu ada spare waktu atau enggak untuk menggunakan sertifikat dari OSS ini, Pak. Makasih. Seharusnya sih setahu saya kita langsung setelah dibayar langsung kirim sertifikat lampirannya itu ke OSS ya, tidak ada jeda waktu berhari-hari sih setahu saya sih. Cuman untuk yang ini permasalahannya mungkin bisa coba di share juga Mbak, ID-ID izin mana saja yang datanya tidak muncul di OSS Mbak, untuk sekarang nanti kita coba cek. Baik, Pak. Tapi kalau misalnya gini Pak, ada yang juga di postal, di web postal itu sudah terbit sertifikatnya, tapi di PB-UMKU-nya tidak ada untuk ID izinnya Pak. Apakah di postal kita bisa tahu nih Pak untuk ID izin yang kita submit tersebut? Menu dari sisi Mbak Yolanda ya? Ya, dari menu dari user, customer. Customer ya? Ya. Soalnya kan kalau kayak di OSS kan kita tahu nih dia ID izinnya berapa gitu kan. Tapi kan begitu kalau misalnya di OSS tidak ada, di postal kan ada sertifikat yang kita submit ya. Nah, kan kita nggak tahu Pak dia pakai ID izin yang mana dari isi customer. Bentar, saya coba cek dulu ya Mbak.
Ya, Mbak Yolanda. Memang untuk saat ini untuk di aplikasi dari sisi customer belum bisa melihat, nanti mungkin untuk akan kita tampung untuk kita tambahkan menu aplikasi menu ada keterangan ID izin apa yang dipakai untuk sertifikat tersebut, Pak. Baik, baik, Pak. Ini tuh. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Masih diproses oleh Pak Adit ya, Pak? Oh, sudah. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada? Baik, jika sudah tidak ada, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk mengikuti sosialisasi perizinan berusaha OSS RBA sektor Kementerian Kominfo. Sebelumnya kita applause dulu secara virtual untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan keselamatan juga kesehatan dalam beraktivitas. Jika tidak ada lagi, izin saya tutup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.